Sabda TV. Kemudian ada orang berkata, saya pernah baca juga, dia bilang, jangan hanya salaf dong yang dijadikan tolak ukur. Salaf itu siapa sih Pak? Salaf itu ingat ya, saya mau tekankan, salaf itu adalah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut. Inilah salaf yang antum pikirkan ketika mendengar kata salaf, bukan Ustadz Fulan, bukan. Salaf artinya Rasulullah dan para sahabatnya dan 3 generasi yang utama, itu salaf. Karena masalahnya kata salaf atau salafi ini di zaman sekarang ini berusaha terus dirusak Pak. Dirusak. Nah, ada orang berkata begitu, jangan cuma salaf saja yang jadi tolak ukur. Kita juga harus jadikan ulama khalaf, orang-orang belakangan jadi tolak ukur. Kita katakan, kita menjadikan para salaf sebagai tolak ukur karena ada dalilnya jelas. Dalilnya dari Al-Quran ada. Itu tadi sudah kita bacakan, surat apa itu? At-Taubah ayat 100. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan seperti yang apakah yang kalian imani, kalian di waktu itu siapa? Para sahabat. Maka mereka sudah mendapat, maka sungguh mereka dapat hidayah. Ada jelas ada dalilnya. Kenapa kita jadikan salaf itu tolak ukur dalam masalah akidah dan beragama? Karena ada dalilnya, ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan terjadi perpecahan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian saat itu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Tuh lihat, Rasulullah yang nyuruh. Saat terjadi perpecahan dan kita melihat perpecahan umat, yang Rasulullah perintahkan adalah pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ada perintahnya dari Rasul masalahnya. Sementara orang-orang belakangan, kita tidak pernah mendengar adanya dalil untuk dijadikan patokan. Yang ada adalah disuruh orang-orang yang terdahulu. Tapi kita yang belakangan harus mengikuti generasi yang terdahulu dalam tata cara agama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam semua sisi-sisi agama. Semua ulama belakangan wajib mengikuti ulama yang terdahulu. Karena yang terdahulu sudah jelas dapat pujian dari Allah dan Rasulnya. Mana yang lebih kita ridhai Pak? Mengikuti generasi yang sudah jelas-jelas dipuji oleh Allah dan Rasulnya? Atau mengikuti generasi belakangan yang gak ada pujian dari Allah dan Rasulnya? Tentu kita lebih aman dong mengikuti yang sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya itu sebagai generasi terbaik. Aman kita. Bahkan Rasulullah yang mengatakan begitu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda apa? An-nujum amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atatis sama ma tu'ad. Bintang itu keamanan untuk langit, kata Rasulullah. Apabila bintang telah pergi, akan datang kepada langit yang dijanjikan, itu kiamat. Ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Aku, kata Rasulullah, keamanan untuk para sahabatku. Kalau aku telah pergi akan datang kepada para sahabatku yang telah dijanjikan kepada mereka. Apa itu? Para sahabat saling berperang. Seperti di zaman Ali. Dan apa kata Rasulullah? Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah keamanan untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Apabila telah pergi para sahabatku, akan datanglah kepada umatku yang dijanjikan. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, yang dijanjikan itu berupa perpecahan, peperangan sesama kaum muslimin, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ternyata Rasulullah tegas mengatakan dalam hadis itu Pak, bahwa para sahabat keamanan untuk umat Islam. Bagaimana kita tidak merasa aman? Sementara Rasulullah sudah menyatakan bahwa mereka keamanan. Maka orang yang merasa tidak aman dengan para sahabat, sungguh ia mendustakan Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Nah, akidah yang dari para sahabat ini yang harus kita pelajari. Bagaimana akidah mereka?